Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalli wa sallim ala nuril huda sayyidina wa nabiyyana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah. Qala aidan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan karunia oleh Allah berupa nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Begitu pula nikmat iman yang kokoh tertancap di dalam hati kita, sehingga kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah pula. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa malam hari ini kita sedang berada di malam ke-22 bulan suci Ramadan. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan, lakukan di waktu-waktu yang telah lewat, entah itu ibadah wajib maupun ibadah sunat, insyaallah diberi pahala di sisi Allah dan dilipat gandakan pahalanya, amin. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah tema kita adalah, yang kalah pentingnya dalam kehidupan kita adalah hidup bertetangga dalam pandangan Islam. Kita ini sebagai manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut sebagai makhluk sosial, Pak, Ibu? Karena kita ini manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita ini senantiasa hidup secara berkelompok. Dan saya yakin tidak ada orang bisa hidup sendiri di tengah hutan ataupun di padang yang luas tanpa ditemani orang lain. Tidak ada yang mampu. Dan hampir seluruh kebutuhan yang kita penuhi itu ada keterlibatan orang lain di dalamnya. Dari 24 jam aktivitas kita itu, sehari semalam pasti di dalamnya kita melibatkan orang lain. Maka itulah sebabnya agama kita, agama Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, itu bersifat universal, bukan hanya mengatur tentang ibadah secara ritual seperti sholat, puasa, haji, umrah, zakat. Bukan cuma itu yang diatur dalam Islam. Maka Islam ini merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini hubungan kita di tengah-tengah masyarakat atau hubungan sosial. Dalam hal ini hubungan bertetangga. Kenapa bertetangga ini perlu diatur, Pak? Perlu ada aturannya, karena Rasulullah sendiri dalam hidupnya juga hidup bertetangga dengan berbagai macam kelompok, baik dari kalangan Islam itu sendiri maupun dari kalangan
bukan Islam. Jadi Nabi itu dalam sejarah pernah bertetangga dengan kaum Yahudi, dengan kaum muslimin, dan begitupun dari etnis-etnis lain. Perlunya hidup bertetangga, mengatur, ada aturan dalam kehidupan bertetangga, karena kehadiran tetangga ini sangatlah penting dalam kehidupan kita, apalagi hidup di perantauan, jauh dari tanah kelahiran kita. Kehadiran tetangga ini sangat penting. Di era sekarang ini, kita era digitalisasi, di mana kita banyak berhubungan dengan dunia maya. Bahkan orang menyebut zaman kita ini adalah zaman hidup di dua alam, dunia nyata dan dunia maya. Nah, sekarang ini dampak dari dunia maya, terkadang orang lebih bagus komunikasinya, silaturahminya dengan pertemanan di dalam dunia maya, dunia atau media sosial. Bahkan ada teman punya pertemanan sampai di luar negeri. Tapi yang menjadi persoalan, terkadang tetangga dekat tidak kita pedulikan, bahkan kita tidak kenal. Inilah dampak dari media sosial. Nah, semestinya itu bagaimana keduanya ini terjalin dengan baik. Di samping kita berkomunikasi, mempunyai teman di media sosial, dunia maya, kita juga menjalin silaturahmi dengan tetangga kita. Karena ketika kita sakit, Pak, atau ada masalah, kira-kira yang mana lebih duluan menjenguk kita, membantu kita. Tidak mungkin teman kita dari media sosial yang ada di Malaysia misalnya, yang ada di luar sana yang jauh, tapi yang paling pertama memperhatikan kita adalah tetangga kita. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan kemudian, apa sih tetangga itu? Bagaimana batasan yang disebut dengan tetangga? Apakah tetangga itu yang bersampingan rumah dengan kita? Yaitu termasuk tetangga, tapi menurut Imam Syafi'i, juga menurut Imam Hasan Al-Basri dan Imam Al-Auza'i, dia katakan bahwa tetangga sebenarnya itu adalah 40 rumah di samping kiri, 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Marilah kita hitung nanti kalau kita pulang berapa rumah di samping rumah kita. Itu semua adalah tetangga. Dan itu harus kita memperbaiki, menjalin hubungan dengan baik. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa saya sudah rajin sholat, ibadah saya bagus, insya Allah saya selamat dunia akhirat. Padahal inti keselamatan manusia, Pak, itu bukan cuma hubungan kita kepada Allah harus diperbaiki. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama dengan sahabatnya. Ada sahabatnya lewat mau ke masjid. Sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, sahabat tadi yang lewat itu adalah calon penghuni surga. Nabi bertanya, kenapa kamu menjamin dia penghuni surga? Dia itu Rasulullah rajin ke masjid, tidak pernah alfa salat berjamaah. Hampir seluruh sholatnya itu dilakukan di masjid. Dan tidak pernah juga tidak menyumbang. Rajin juga menyumbang, bersedekah. Apakah itu tidak cukup ya Rasulullah sebagai jaminan masuk surga? Rasulullah bertanya kembali, bagaimana dengan hubungan tetangganya? Kata sahabat itu saja Rasulullah tidak berkeomong dengan tetangga kanan dan kiri, tidak ada yang berkeomong. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia itu penghuni neraka. Padahal kalau kita lihat ibadahnya rajin sholat, tapi Nabi mengatakan huwa finnar. Berarti keselamatan manusia, Pak, dunia dan akhirat itu bukan cuma hubungan kita kepada Allah harus diperbaiki, hubungan kita kepada sesama manusia harus juga diperbaiki. Inilah namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin, hendaklah memperbaiki tetangganya. Artinya menjalin hubungan baik dengan tetangganya. Jangan karena persoalan sedikit, tidak baku cocok lagi dengan tetangga, baku bombe lagi. Hanya perbedaan pilihan, tidak baku omong lagi. Padahal orang yang mendiamkan saudaranya, Pak Ibu, itu halalnya cuma 3 hari. Halalnya cuma 3 hari.
La, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ay yahjura fawqa ahahu salasatu ayyam. La yahillu, tidak dihalalkan orang yang mendiamkan saudaranya lewat dari 3 hari. Jadi kalau kita baku bombe, tidak baku omong dengan tetangga itu halalnya cuma 3 hari. Kalau lewat 3 hari itu tidak halal. Makanya setelah lebaran nanti itu ada istilah halal bin halal. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tapi tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Kalau kita pergi di Arab Saudi, tanya orang Arab apa itu halal bin halal, orang Arab juga tidak mengerti. Karena itu bukan produksi orang Arab, tapi produksi orang Indonesia. Yang mencetuskan kata halal bin halal adalah tokoh NU yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kalau tidak salah pada saat itu, pada zaman Presiden Soekarno ada kunjungan para petinggi negara pada saat itu. Makanya kegiatan itu disebut halal bin halal. Artinya halal dan halal. Artinya kan tadi kalau tidak baku omong, tidak baku cocok dengan sesama manusia, sesama saudara kan tidak halal, haram. Jadi dengan bersilaturahmi maka lahirlah namanya halal bin halal. Jadi halal bin halal itu Pak, kalau kita cari di kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab tidak ada. Karena memang bukan orang Arab yang bikin itu, adalah orang Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam kehidupan bertetangga kita tidak boleh saling menyakiti. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusin jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah, maka janganlah menyakiti tetangganya. Hadis ini kalau kita kaji secara tekstual, seakan-akan Allah mengatakan bahwa orang yang menyakiti tetangganya berarti tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena mengatakan man kana yu'minu, siapa yang beriman. Kalau mengatakan dirinya beriman, mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu dia tidak mau menyakiti perasaan tetangganya. Makanya yang diajarkan dalam Islam bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan bertetangga, saling berbagi. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi itu terkadang menyuruh istrinya untuk kalau dia memasak lauk, suruh banyak buahnya, airnya. Tujuannya apa? Untuk dibagikan kepada tetangga. Dan orang yang berbuat baik kepada tetangga Pak, itu Allah akan mengasihaninya. Sebagaimana satu kisah ini, ada satu kisah karena dia berbuat baik terhadap tetangganya, artinya membantu tetangganya dalam hal kesusahan. Ada seorang sahabat ulama yang paling tersohor pada saat itu, namanya Abdullah ibnu Mubarak. Ini Abdullah ibnu Mubarak, kalau tidak salah beberapa malam yang lalu pernah saya ceritakan orang tuanya namanya Ibnu Mubarak yang tukang kebun delima. Anaknya nanti itu ini namanya Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama paling populer pada saat itu. Suatu ketika Abdullah ibnu Mubarak dia telah melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ritual haji, Abdullah ibnu Mubarak dia tidur di Hijratul Ismail. Dia tidur di situ, tapi tidak lama setelah dia tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya itu Abdullah ibnu Mubarak melihat 2 malaikat bercakap-cakap. Malaikat yang satu bertanya, berapa naik haji tahun ini? Kata malaikat yang satu 600.000. Malaikat satu lagi bertanya, berapa yang diterima hajinya? Dia bilang dari 600.000 itu tidak ada yang diterima hajinya satupun. Maka bersedihlah Abdullah ibnu Mubarak karena termasuk dirinya di situ. Tidak ada yang diterima hajinya dari 600.000 itu, tapi ada yang satu orang tidak naik haji, tapi diterima hajinya. Gara-gara orang ini, karena dia sebenarnya mau naik haji itu tahun, tapi tidak jadi.
tapi hajinya diterima. Anehnya ada yang naik haji 600.000 orang tapi tidak diterima hajinya. Sementara satu orang ini tidak naik haji tapi justru dia yang diterima hajinya. Maka pada saat itu Abdullah ibnu Mubarak gemetar, kaget. Kenapa bisa? Makanya dalam mimpinya itu dijelaskan bahwa malaikat itu mengatakan ada satu orang penjual tukang sol sepatu di Damaskus. Ada seorang laki-laki tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus, namanya Ali ibnu Al-Mu'affaq. Setelah terbangun dari tidurnya Abdullah ibnu Mubarak, setelah sebulan dari melaksanakan ibadah haji, tidak pulang ke rumahnya, dia pergi ke Damaskus. Tujuan ingin mencari laki-laki ini yang tukang sol sepatu. Setelah disusurlah para tukang sol sepatu, ditanyakan, kenal yang namanya Ali bin Al-Muwaffiq. Tidak ada yang tahu, sampai akhirnya ada tukang sol sepatu di situ ditanya, wahai saudaraku, kenalkah yang namanya Ali ibnu Al-Muwaffiq, tukang sol sepatu? Dia bilang, oh ada di sana, di pinggir sana, di pinggir pantai, agak dekat dari pantai katanya. Akhirnya dicari, ketemulah Abdullah ibnu Mubarak dengan Ali ibnu Muwaffiq. Kemudian ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah Anda ini Ali ibnu Muwaffiq? Betul, wahai Tuhan, saya Ali ibnu Muwaffiq. Ada apa gerangan mencari saya, Tuhan? Dia bilang, apa amalan yang kamu lakukan sehingga haji kamu diterima? Padahal kamu tidak naik haji, toh tidak jadi naik haji. Dia bilang, iya, tidak jadi naik haji. Apa amalan? Kata Ali ibnu Muwaffiq, dia bilang, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada amalan yang istimewa, wahai Tuhan. Kemudian Abdullah ibnu Mubarak meminta kepada Ali ibnu Muwaffiq untuk menceritakan kehidupannya. Tolong ceritakan kehidupanmu, perjalanan hidupmu, wahai wahai Ali ibnu Muwaffiq. Kemudian diceritakan, dia katakan bahwa saya ini adalah tukang sol sepatu, dan saya menyisihkan setiap keuntungan dari pekerjaan saya tukang sol sepatu, saya sisipkan untuk saya pakai naik haji. Setelah tercukup 350 dirham, saya anggap sudah cukup untuk saya pakai untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi suatu ketika, pada saat saya ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, istri saya dalam keadaan hamil dan ngidam. Suatu ketika istri saya mencium aroma masakan yang enak, yang wangi. Maka istri saya berkata, wahai suamiku, apakah kamu tidak mencium aroma masakan yang begitu wanginya? Tolong cari di mana posisi masakan itu, tolong mintakan sedikit, saya mau sekali makan makanan itu. Maka Ali ibnu Muwaffiq cari lokasi di mana posisi masakan itu. Kemudian didapatlah rumah yang hampir roboh. Di dalamnya ada janda-janda tua yang memiliki beberapa anak. Kemudian masuklah, bertemulah Ali ibnu Muwaffiq dengan janda itu, kemudian bertanya, wahai ibu, bolehkah saya mengambil sedikit makanannya? Istri saya lagi mau sekali makan makanan itu. Apa kata janda itu? Tidak boleh. Apa kata Ali ibnu Muwaffiq? Saya akan beli berapapun harganya. Janda itu dia bilang, tidak dibayar, tidak dijual ini, Tuan. Setelah didesak, janda itu dia mengatakan, makanan ini halal untuk saya, tapi haram untuk kamu. Ali ibnu Muwaffiq heran, kok ada makanan yang halal untuk dia dan haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim.
Maka didesaklah janda itu untuk menjelaskan apa maksudnya itu, wahai ibu. Kenapa mengatakan makanan ini halal untuk Anda dan haram untuk saya? Janda itu mengatakan bahwa kami ini adalah seorang janda, tidak ada yang mencarikan kami uang. Sudah beberapa hari kami tidak makan. Tidak ada makanan yang masuk di perut kita ini. Suatu ketika kami melihat himar yang mati, berarti bangkai. Kalau bangkai kan haram hukum jadi makan. Saya menemukan himar yang mati menjadi bangkai. Saya ambil sepotong sedikit dagingnya, baru saya masak. Maka halal untuk saya karena saya adalah dalam keadaan darurat. Jadi dalam Islam itu sesuatu yang darurat itu dibolehkan, ya Pak. Ad-darurat tubihul mahsurat, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Sama dengan ini, bangkai ini kan haram. Halal untuk saya karena saya darurat, dan halal untuk saya karena darurat, dan haram untuk kamu karena kamu kan punya uang untuk bisa membeli makanan yang lebih bagus daripada ini. Maka seketika itu Abdullah ibnu Mubarak menangis dan pulang ketemu dengan istrinya dan menceritakan kepada istrinya keadaan tadi si janda itu. Kemudian menyuruh istrinya untuk memasak. Kemudian selesai memasak, dibawakanlah masakan itu dengan uang yang tadi 350 dirham untuk dipakai naik haji. Dibawakan makanan, kemudian sekaligus uang 350 dirham ingin dipakai naik haji diserahkan kepada tetangganya tadi itu yang miskin. Kemudian dikatakan, ambillah uang ini, bukalah supaya kamu tidak kelaparan lagi, dan gunakan uang ini untuk buka usaha supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan penghasilan sehingga kamu tidak kelaparan lagi. Saya niatkan uang ini sebagai uang saya kumpulkan untuk saya pakai naik haji, saya gunakan untuk saya berikan kepada kamu untuk kebutuhan hidupmu. Nah, dari kisah ini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa karena kebaikannya tadi Abdullah Ali ibnu Mu'afik, tujuan tadi mau naik haji tidak jadi, tapi uangnya itu dia berikan kepada tetangganya untuk membantu karena dalam kesusahan, sehingga meskipun dia tidak naik haji tapi niatnya bagus, niatnya menolong tetangganya, maka hajinya diterima. Padahal 600.000 tadi itu dia sudah melaksanakan ibadah haji, wukuf, sa'i dilaksanakan. Ali ibnu Mu'afik justru dia tidak melakukan semua itu, justru dialah yang diterima hajinya. Karena diterimanya hajinya Abdullah Ali ibnu Mu'afik, sehingga 600.000 itulah yang menyebabkan diterima semua hajinya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu adalah ciri orang yang beriman, dan orang yang membantu tetangganya dalam kesusahan, Allah akan menolong dia dan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya, seperti tadi kisah Ali ibnu Mu'afik. Demikian, semoga kita dapat memperbaiki hubungan kita dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan bertetangga. Kita saling menghargai, saling berbagi dalam kehidupan bertetangga, tidak memandang apakah dia Islam atau tidak, karena Nabi juga dalam sejarah bertetangga dengan kaum Yahudi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat dan bisa kita melakukan al-muhasabah, senantiasa kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.